sudah kita lihat tadi video yang memperlihatkan bagaimana webinar ini akan kita laksanakan. Dan webinar ini merupakan program dari program pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Sebelum kita memulai acara ini, saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus membuat sedikit aturan agar semua yang kita rencanakan bisa kita laksanakan dengan baik. Kami mohonkan kepada semua peserta untuk meng-on-kan kameranya. Yang kedua, semua peserta harus meng-off-kan suaranya. Dan yang ketiga, tidak melakukan komunikasi atau men-share apapun selama webinar berlangsung. Yang keempat, menggunakan chat apabila ingin berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu kepada host, dan juga pada waktunya nanti mengajukan pertanyaan bisa menggunakan chat. Yang kelima, host akan mengeluarkan peserta apabila tidak mengikuti aturan yang sudah kita buat bersama. Sertifikat hanya akan diberikan kepada semua peserta yang mengikuti post-test. Dan sertifikat akan langsung bisa diambil setelah mengikuti post-test melalui email yang sudah Ibu dan Bapak daftarkan. Jadi cek kembali emailnya, jangan sampai salah, karena sertifikat tidak akan sampai kepada Ibu dan Bapak kalau emailnya salah. Baik, saya akan juga menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Pembukaan sudah saya lakukan dengan saya membacakan aturan. Yang kedua, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Prof. Ucu Cayana, Ibu Enda Wulandari, sebagai Atasé Pendidikan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura. Susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang kedua, kita akan memulai materi kita, yaitu ada 3 materi kita pada pagi hari ini. Dan pemaparan materi kira-kira akan 1 jam. Setelah itu kita akan langsung diskusi dan tanya jawab. Setelah diskusi dan tanya jawab, kita akan ada closing remark. Kami sangat berharap kalau masih bisa, kalau Prof. Ucu masih ada waktu, Bu Enda masih ada waktu, bisa memberikan closing remark pada akhir daripada webinar kita pagi hari ini. Nah, webinar kita pada pagi hari ini rencananya akan diikuti sekitar 175 partisipan. Partisipannya terdiri dari satu kelompok PKBM, KBRI Singapura, dan juga ada dari Universitas Terbuka, kelompok belajar
yang ada di Singapura, betul ya, Bu Endah? Kalau saya tidak salah. Jadi partisipannya itu ada terdiri dari itu dan juga sekolah Indonesia yang ada di Singapura. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya berikan kesempatan yang pertama ini untuk kepada Bapak Profesor Dr. Ucu Cahyana, Master of Science, sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, memberikan sambutan. Kami persilakan, Prof. Ucu. Baik, terima kasih Pak Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Veronica Endah Wulandari selaku Adikbud KBRI di Singapura, Ibu Mutia Delina selaku Ketua Tim, Pak Faisal Badani selaku moderator, Pak Lipur Sugiantara narasumber, dan Pak Bambang Heru Iswanto juga selaku narasumber kegiatan hari ini, kegiatan webinar literasi digital, kunci sukses pemanfaatan teknologi digital. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada hari Minggu pagi ini, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti kegiatan webinar literasi digital. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Veronica yang telah memfasilitasi dan berkenan bekerja sama dengan tim dari UNJ, merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional, dan ini merupakan bagian dari program dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Jakarta. Kami sejak 2 tahun ini mengembangkan pengabdian kepada masyarakat kolaboratif internasional, jadi pengabdian kepada masyarakat dosen-dosen UNJ tidak hanya dilaksanakan di dalam negeri, tetapi juga dilakukan di luar negeri, terutama bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dan alhamdulillah tahun ini ada 20 kegiatan, dan juga di Mesir dan beberapa negara lain. Jadi upaya ini adalah untuk memperluas network-nya UNJ dengan berbagai negara dan juga dengan berbagai KBRI dan beberapa KBRI. Dan tentu ini juga merupakan pintu masuk, saya kira, Bu Veronica, karena kami juga mengembangkan kolaborasi riset internasional. Jadi mudah-mudahan ini Bu Veronica bisa memfasilitasi teman-teman dari dosen UNJ untuk melakukan juga kolaborasi riset internasional dengan universitas di Singapura. Kita tahu 2 universitas di Singapura merupakan universitas kelas dunia, Nanyang dan NUS, itu peringkat NUS peringkat 11 dunia dan Nanyang peringkat 12 dunia. Saya kira kalau ke depan UNJ bisa menjalin kerjasama yang lebih baik lagi, baik di bidang pengabdian masyarakat dan bidang riset, dan tentu juga di dalam join perkuliahan dan hal-hal lain. Mungkin juga nanti ke depan menjadi joint degree dengan Universitas Negeri Jakarta. Ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi pengembangan UNJ ke depan, dan mudah-mudahan ini mumpung Bu Veronica yang sedang bertugas di sana, sedang menjadi adikbud di sana, mudah-mudahan bisa membantu kami untuk memfasilitasi berbagai kerjasama akademik antar UNJ dengan berbagai akademisi yang ada di Singapura. Kegiatan hari ini saya kira merupakan kegiatan sangat baik tentang literasi digital, dan selamat pagi teman-teman warga Indonesia di Singapura. Wah, ini pesertanya luar biasa, sudah 147 ya Pak Faisal yang ada di chat. Luar biasa, pesertanya banyak sekali. Dan literasi digital ini merupakan 6 dari literasi yang sudah dideklarasikan di dalam World Economic Forum di Davos tahun 2015, selain literasi membaca, berhitung numerik, literasi sains, literasi finansial, dan literasi budaya. Literasi digital merupakan salah satu literasi kunci yang harus kita kuasai dan dikembangkan terus bagi seluruh berbagai kalangan masyarakat, termasuk juga warga Indonesia yang ada di Singapura. Saya kira ini akan sangat bermanfaat nanti Bu Mutia dan tim
dalam pengembangan pemahaman literasi digital. Tapi ini literasi digitalnya jangan yang terlalu rumit-rumit ya Bu Mutia. Jadi literasi digital yang populer dan sederhana untuk bisa dipahami dan kemudian langsung bisa diimplementasikan bagi teman-teman kita warga Indonesia yang ada di Singapura. Saya kira itu sambutan yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Veronica, kepada tim Bu Mutia, Pak Faisal, Pak Lipur, dan Pak Bambang Heru. Selamat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan kepada seluruh warga Indonesia Singapura yang mengikuti kegiatan webinar hari ini, selamat mengikuti kegiatan webinar literasi digital. Semoga kegiatan webinar ini bermanfaat bagi pengembangan kompetensi teman-teman Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Pak Ucu apa yang disampaikan bisa kita wujudkan. Dan saya yakin Ibu Veronica Endah Wulansari juga mau membantu kita Pak selama beliaunya berada di Singapura. Iya, kita manfaatkan Ibu Veronica di waktu. Pasti, insya Allah. Ibu Vero. Insya Allah. Ya. Ini kalau saya panggil Bu Veronica Endah ini saya panggil Bu Endah, dan kan sekarang kalau saya panggil Endah saja Pak, karena saya lama sekali sudah berkenalan dengan beliau ini. Beliau masih unyu-unyu kata beliau gitu Pak. Jadi, Bu Endah ya panggilan. Iya Bu Endah. Jadi panggilan akrabnya dengan Bu Endah. Baik, kita teruskan ya Prof Ucu. Baik, silakan Pak. Sambutan yang kedua ini akan dilakukan oleh kepala ya Atasé Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura oleh Ibu Veronica Endah Wulansari MSc, dan juga mohon sekaligus untuk membuka kegiatan ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Ucu Cahyana, MSI. Bapak, kayaknya kita pernah bertemu sebelumnya, Pak. Iya, Bu Endah ya. Kita waktu di kementerian juga pernah ketemu ya. Yang terhormat Ibu Ketua Bu Dr. Mutia Delina, yang terhormat Bapak Moderator Dr. Faisal Madani, sahabat lama, yang terhormat para narasumber, Bapak Lipur Sugianta, PhD, Bapak Dr. Renat Bambang Heru Iswanto, yang terhormat Bapak Ibu Guru Sekolah Indonesia Singapura, yang terhormat Sekretariat Universitas Terbuka Pokjar Singapura, yang terhormat pengelola dan koordinator PKBM KBRI Singapura, yang tercinta para peserta pekerja migran Indonesia yang tergabung dalam Universitas Terbuka Pokjar Singapura, paket B dan paket C, serta teman-teman pekerja migran lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Universitas Negeri Jakarta untuk bekerja sama dengan kita, berbagi pengetahuan dengan sahabat-sahabat kita pekerja migran Indonesia di Singapura tentang penerapan literasi digital. Jadi penerapan literasi digital ini sangat berpengaruh ya terhadap pengetahuan para pengguna, sehingga membuat masyarakat, khususnya masyarakat kita di Singapura ini, yaitu pekerja migran Indonesia yang mengikuti acara webinar ini, jauh lebih bijak dalam mengakses serta menggunakan teknologi untuk menciptakan komunikasi dan interaksi yang positif. Saya yakin materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu terhormat akan sangat bermanfaat bagi kita semua, dan ini menjadi kehormatan bagi kita semua juga. Kita punya pembicara yang luar biasa, ya. Doktor, profesor, yang waktu kecil saya tidak bisa terbayang ya, apakah suatu hari saya bisa berkomunikasi dengan para profesor dan para dokter, dan
alhamdulillah memang the power of dream ya. Ketika kita punya mimpi, insya Allah mimpi itu bisa tercapai. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita semua peserta webinar ini. Gantungkan mimpinya setinggi langit, insya Allah pasti tercapai. Kalaupun Amin. tidak tercapai, jatuhnya kita di antara bintang-bintang. Tadi disampaikan bahwa dalam seminar ini nanti akan ada sertifikat, mendapatkan sertifikat bagi yang mengikuti post-test. Jadi sahabat-sahabat peserta webinar ini nanti kalau acaranya belum selesai, jangan keluar dulu ya, ikut dulu sampai ke post-test supaya dapat sertifikat. Walaupun sertifikat itu sebenarnya bukan tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah para peserta memahami ya apa yang disampaikan oleh para narasumber dengan baik dan dapat nanti menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan tadi harapan dari Profesor Ucu dan Bapak Ibu dosen dari UNJ tentang kolaborasi riset internasional dengan universitas di Singapura, dengan senang hati Pak saya akan menjembatani. Jadi nanti yang penting gayung bersambut. Jadi kerjasama itu istilahnya perkawinan ya. Jadi memang harus saling kenal dulu. Setelah kenal kita pacaran dan memutuskan untuk menikah. Yaitu ya. Untuk UNJ mungkin paling tepat juga nanti bisa di bawah NTU itu Pak ada National Institute of Education. Jadi itu guru-guru di Singapura itu dididik di National Institute of Education. Ya, semua guru di sekolah Singapura itu lulusan National Institute of Education. Kemudian terkait dengan teman-teman atau sahabat nanti yang mengikuti webinar ini, saya sekedar berharap ya bahwa bisa mengikuti dari awal sampai akhir, ya, sampai post-test. Karena saya jadi ingat ini ada ilustrasi sedikit nih ya, supaya sebagai icebreaker-nya. Jadi suatu hari ada seminar yang menarik. Seminar hari ini juga menarik ya judulnya. Dari judulnya aja itu sudah sangat milenial sekali. Jadi suatu hari ada seminar diikuti oleh sekitar 250-an orang. Seminarnya terdiri dari 5 sesi. Sesi pertama 250 orang masih lengkap. Sesi kedua sedikit rontok, tinggal 200. Sesi ketiga tambah sedikit lagi. Akhirnya sampai pada sesi keempat tinggal satu orang. Kemudian pembicara di sesi 4 tadi bertanya kepada peserta itu, Bu, apa yang menarik dari seminar ini bagi Ibu? Karena saya lihat teman-teman Ibu semua sudah berguguran. Ada yang katanya dipanggil pimpinannya, ada yang katanya mengambil raport anaknya, dan sebagainya. Apa yang menarik bagi Ibu sehingga Ibu bertahan, masih berada di ruang seminar ini, dan bertekun? Kemudian si Ibu itu menjawab, saya pembicara terakhir setelah Bapak. Jadi semoga acara kita ini tadi sampai sesi terakhir nggak ada yang namanya tinggal satu pembicara terakhir. Kita pembicara terakhirnya siapa nih? Jangan-jangan tinggal Bapak Bambang ya? Jangan. Ya, jadi lihat teman-teman, saya yakin teman-teman dengan antusias. Kalau tidak antusias nggak mungkin yang daftar sebanyak ini. Seminar kita hari ini pasti menarik dan bermanfaat. Ikuti sampai akhir. Terima kasih semuanya, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan, merencanakan acara ini, sehingga hari ini kita bisa berkumpul. Semoga lancar semuanya, sukses dan bermanfaat. Amin. Dan akhir kata dengan mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara webinar kita pagi ini, webinar literasi digital dengan tema kunci sukses pemanfaatan teknologi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu atas pendidikan dan kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Ibu Veronica Endah Wulandari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita memasuki acara yang betul-betul acaranya ini adalah acara intinya. Kita akan mendengarkan 3 pemateri dalam webinar kali ini, dan durasinya tidak lama-lama ini Bu Veronica, kira-kira cuma 1 jam. Jadi Ibu dan Bapak yang sebagai pemateri kita akan panelkan dalam sesi ini. Setiap pembicara nanti akan berbicara sekitar 20 menit. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pembicara kedua dan pembicara yang ketiga. Sebelum kita mengikuti pemateri, kita ikuti dulu videonya latar belakang dari pemateri yang akan berbicara pada pagi hari ini. Baik, Ibu dan Bapak peserta webinar yang berbahagia,
kita tadi sudah melihat CV dari semua pembicara kita, dan kita lihat ada yang lulusan dari Jepang, ada yang lulusan dari Jerman, dan ada juga yang lulusan dari Belanda untuk PhD-nya. Nah, webinar kita pada pagi hari ini ada 3 materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah perkembangan dan kebutuhan ICT skill di Asia. Akan dibawakan pematerinya adalah Pak Lipur Sugianta, PhD. Yang materi yang kedua adalah bijak dan aman dalam bersosial media. Materi ini akan dibawakan oleh Dr. Rernet Bambang Heru Ismanto, MSc. Dan materi yang ketiga adalah ICT dalam digital marketing. Materi ini akan dibawakan oleh Ibu Dr. Mutia Delina, MSI. Bapak dan Ibu para peserta, selagi pemateri menyampaikan materinya, kami harapkan Ibu dan Bapak tetap meng-mute-kan speakernya, dan juga kalau ingin bertanya dan ada pemikiran untuk bertanya, silakan gunakan chat. Nah, nanti chatnya akan kita bacakan dan akan dijawab oleh pemateri. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya mintakan pemateri yang pertama, Bapak akan kita berikan waktu 20 menit. Silakan Pak Lipur Sugianta, PhD. Baik, Bapak dan Ibu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya di Singapura dan di Indonesia. Pada kesempatan pertama ini, saya memberikan materi tentang perkembangan dan kebutuhan ICT. Barangkali materi yang sudah Bapak Ibu terima semuanya. Nah, sambil menyimak apa yang saya sampaikan, silakan untuk dibaca file yang sudah di-share oleh panitia. Meskipun Bapak Ibu nanti akan menerima file dalam bentuk campuran ya, ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Coba saya akan coba menyederhanakan penyajian ini sehingga lebih mudah untuk dipahami. Ya, Bapak Ibu, saya mulai dengan yang pertama tentang definisi dulu ya. Jadi, apa itu literasi digital? Adalah kemampuan individu, dan termasuk juga kemampuan individu ada 2, kemampuan pribadi dan kemampuan dalam berkelompok. Untuk apa saja? Ada mengakses, memahami, sampai dengan mengevaluasi, dan juga kepada mendistribusikan konten melalui teknologi digital. Nah, Bapak Ibu, yang di sebelah kanan ini adalah kira-kira 10 kompetensi atau 10 kemampuan. Ya, kemampuan yang berkaitan dengan literasi digital yang dibuat oleh Japilidi, Jaringan Pegiat Literasi Digital. Ada 10. Ini ada ada kelompoknya, ada kuadrannya dari mulai 1, kemudian 2, 3 dan 4. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini juga menunjukkan tingkatannya. Jadi ini yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks, yang nomor 4 ini. Tentang definisinya, ada di sebelah kiri ya, Bapak dan Ibu, sebelah sini. Ini ada functional consuming, berarti yang ini. Ada fungsional, ada consuming yang kuadran 1. Ini yang paling sederhana, bisa memahami, bisa menyeleksi, bisa mengakses. Ini urutannya yang Bapak Ibu bawah dulu ya. Mengakses dulu, kemudian menyeleksi, memahami. Semua konten-konten melalui teknologi digital. Kemudian yang beranjak ke yang lebih kompleks lagi, yang kedua, bisa memproduksi, kemudian bisa mendistribusikan. Yang ketiga, bisa memverifikasi, ini benar atau salah, ini hoax atau tidak, gitu ya. Kemudian bisa mengevaluasi, menganalisis, yang paling tinggi ini bisa berpartisipasi. Jadi Bapak dan Ibu, ini kuadran 1 dengan kuadran 4 ini kompetensi yang tidak harus dikuasai tahap demi tahap. Ini bisa sekaligus dikuasai dan juga bisa saling lintas, berkaitan. Misalkan menguasai 1 dan 2 itu sudah cukup bagus. Kalau yang sempurna memang 4-4-nya dikuasai, gitu. Namun yang paling penting adalah mempraktikkan keempat kuadran ini dengan konsisten dan kontinu adalah kunci utama untuk menguasai literasi digital.
Nah, barangkali Pak Ibu di Singapura, saya akan sedikit flashback. Ini di Indonesia, kondisi sekarang. Jadi, kualitas digital yang ke-10 kompetensi itu belum semuanya merata. Karena adanya ini, yang pertama adalah kesenjangan akses. Ini kita masih merupakan kendala yang utama. Tidak semua tempat itu memiliki koneksi yang stabil. Dan di sebelah sini, yang keren ini adalah kira-kira survei yang dilakukan oleh Kemenkominfo tahun 2020, Bapak dan Ibu, tentang kondisi akses di Indonesia. Sebagian besar masih ada di masalah jaringan yang tidak stabil. Bahkan ada yang tidak ada lancar, ya. Tapi hanya sedikit. Hampir 80% saya mengatakan ini masih terkendala dengan akses. Yang kedua adalah sebagian besar di Indonesia itu pelajaran atau pengetahuan atau pelatihan tentang digitalisasi ini terbatas, belum masif, ya. Dan sebagian besar masih berupa mata kuliah yang ada di level perguruan tinggi. Ya. Jadi akses kepada literasi digital ini kebanyakan di perguruan tinggi yang kira-kira itu hanya 5% dari seluruh pengguna internet di Indonesia. Ini kira-kira transformasi ini memang harus mau nggak mau harus dilakukan, harus kita alami, tetapi memang di Indonesia perkembangannya belum seperti yang diharapkan. Tapi insya Allah kita on the track untuk mengarah ke sana. Kalau sekarang kita lihat bahwa di Indonesia ini akses penetrasi jaringan wireless 4G atau 4G sudah masif dikerjakan di semua wilayah. Ini adalah kira-kira perkembangan tingkat dunia. Kalau di Indonesia ini tingkat dunia, semuanya sudah mengarah menggunakan namanya itu revolusi industri keempat. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, hampir semuanya menggunakan teknologi informasi. Tidak ada yang tanpa TI. Pendidikan yang sekarang ini kita lakukan di Singapura dan di Indonesia juga semuanya belajar dari rumah. Kemudian kesehatan sudah mulai ini. Yang awalnya harus ke rumah sakit, sekarang sudah kombinasi. Ada yang ke rumah sakit, ada yang dapat dilayani menggunakan aplikasi TI. Kemudian marketplace juga demikian. Ya. Demand atau tren untuk belanja daring itu semakin meningkat. Ya. Ini kira-kira perubahan-perubahan yang ada di dunia dan juga berdampak ke Indonesia. Seperti ini, ya. Saya kira di Indonesia juga valuasi pasar untuk belanja online itu sudah semakin besar. Bahkan di Indonesia dari sekian marketplace ada 2 atau 3 yang sudah menjadi unicorn. Artinya perusahaan digital dengan kapitalisasi pasar minimal $1 miliar. Itu luar biasa kalau dalam waktu yang kurang dari 10 tahun. Ya, luar biasa. Kemudian juga di tingkat masyarakat kita sehari-hari juga demikian. Ada Gojek, ada Grab, ya. Uber udah nggak ada, Uber ini udah kalah ya. 2 ini yang menguasai pasar, bahkan Gojek sudah termasuk perusahaan Indonesia yang sudah berkembang ke Asia Tenggara ya. Barangkali juga di Singapura ada, namanya mungkin bukan Gojek ya. Kalau di Vietnam itu namanya juga lain ya. Kalau dan sebagainya. Ini kira-kira hal-hal yang sudah mulai ada transformasi karena memang perkembangan zamannya menuntut seperti itu. Berikut ini adalah kira-kira ancaman dan peluang dari adanya industri 4.0 tadi. Nah, yang saya berikan kuning ini adalah sudah ada perubahan industri itu ditambah dengan kemarin kita ya ada pandemi COVID. Sehingga makin mempercepat lagi transformasi menuju industri 4.0. Indonesia masih menggunakan istilah itu. Kalau di luar negeri itu mungkin sudah tidak 4 lagi ya, 5 atau 6. Singapura termasuk negara maju di dunia. Jadi untuk penetrasi jaringan
seperti 5G mungkin sudah tidak ada kendala ya. Artinya kondisinya jauh lebih baik dibanding dengan ada di Indonesia. Nah, di samping ada ancamannya, tentu juga ada peluangnya, prospeknya juga ada. Artinya Bapak dan Ibu, ada banyak bidang pekerjaan yang akan muncul dan juga yang akan bertambah kebutuhannya mengikuti dari kondisi yang baru ini. Nah, akan saya bagi dulu Bapak dan Ibu penjelasan saya terkait dengan prospek pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan dari Indonesia dan di tingkat dunia. Yang pertama Indonesia dulu, ini saya ambilkan dari laporannya jobstreet.com sekitar setahun yang lalu Bapak dan Ibu. Ini masih relevan untuk kita gunakan sebagai acuan. Ini di Indonesia ya. Saya mulai dari kondisi akibat pandemi. Nah, akibat pandemi banyak sekali perusahaan yang terpaksa harus melakukan efisiensi. Efisiensinya menurut jobstreet.com tadi itu dapat dikelompokkan 3 bagian ini. Ada yang mengurangi jumlah pegawai, sekitar 70%. Ada yang mengurangi gaji pegawai. Jadi tetap jumlahnya orangnya, tapi dikurangi gajinya. Itu sekitar 58%. Dan ini ada di perusahaan-perusahaan tingkat lokal. Kemudian yang berikutnya ada yang mengubah cara kerja pegawai. Jadi mengurangi jumlah pegawai, mengurangi gaji pegawai, ada yang mengurangi jam kerja pegawai. Ini kurang lebih adalah berlaku untuk mereka-mereka yang sudah bekerja 10 tahun lebih. Kemudian juga yang gajinya tinggi. Jadi bos-bos itu diminta dari rumah, kalau anak buahnya ke kantor. Kira gitu kalau bahasa kasarnya itu ya. Kemudian menimpa berlaku pada perusahaan-perusahaan dengan jumlah karyawan yang cukup besar. Nah, berikut ini adalah kira-kira bidang-bidang industri yang dampaknya itu cukup besar. Dilihat pada kolom ini, selisih Bapak dan Ibu ya. Jadi kolom ini itu bisa mengenai kondisi sebelum COVID. Yang kolom kedua ini kondisi COVID sampai dengan sekarang. Terakhir pada Agustus 2020 ya. Ini tingkat perubahannya. Yang paling terdampak adalah di 10 yang pertama ini. Ada pariwisata, ada industri pemersinan, ada retail ya. Sudah mendengar di Indonesia ada Giant, ada Hero, ada Matahari, itu semua terdampak semuanya. Kemudian ada bisnis-bisnis yang memang perubahannya memang kerasa, tapi tidak begitu signifikan. Seperti misalnya pendidikan. Ini termasuk bidang yang tidak begitu banyak terdampak. Ya. Artinya tadi pengurangan pegawai, pengurangan gaji juga tidak banyak terdampak. Ya. Kemudian TI, kemudian jasa akuntansi, kemudian media, perbankan, ya, begitu. Ya, tapi yang bagian atas ini kira-kira ini kondisi yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan perubahan jam kerja pegawai yang tadi dari rumah Bapak dan Ibu, tidak semuanya pun itu nyaman ternyata. Sebagian besar itu merasa pengen segera bekerja di kantor ya, dengan berbagai alasan. Seperti jam kerjanya menjadi lebih tidak tentu. Pagi juga mulai rapat, sampai malam juga mulai rapat juga gitu ya. Jadi ini lebih lama bekerjanya. Kemudian selain bekerja juga banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga, barangkali berbagi peran ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada lagi yang jam kerjanya menjadi tidak tentu. Ya, jadi kira-kira kalau di survei yang dilakukan oleh Jobstreet ini bahwa mayoritas itu pengen ya bekerjanya itu lebih di kantor saja, gitu ya, tidak bekerja di rumah. Untuk pendidikan memang Bapak Ibu kita juga mengakui bahwa memang idealnya kita tidak belajar di rumah terus-menerus ya. Barangkali mungkin setelah COVID-nya selesai kita akan blended, ada yang di kampus juga ada yang di rumah.
Ini kira-kira industri yang banyak melakukan pekerjaan dari rumah, work from home ya, pendidikan, kemudian IT, ya, analis dan sebagainya. Ini adalah kira-kira Bapak Ibu jenis pekerjaan ya yang akan dibutuhkan di Indonesia 6 bulan ke depan. Jadi kalau Agustus barangkali sampai dengan awal tahun ini ya. Jadi yang paling tinggi itu terkaitan dengan admin, kemudian penjualan, akuntansi. Sebetulnya 3 ini Bapak Ibu kalau sudah banyak permintaannya, itu ada sebuah analisis yang mengatakan bahwa mulai ada untuk perekrutan pegawai baru. Itu artinya bahwa indikasi di Indonesia itu mulai bagus untuk pulihnya ekonomi menjelang COVID. Sementara untuk yang bagian bawah ini, kesehatan mungkin barangkali di kita sedikit karena memang tenaganya juga tidak banyak lulusan yang baru ya. Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan juga tidak banyak bertambah sehingga ini jumlahnya mungkin tidak banyak dibutuhkan meskipun kebutuhannya kita banyak, tapi supply-nya sedikit. Kemudian ada lagi IT termasuk yang banyak. Kemudian termasuk juga ini ada manajemen pemasaran juga porsinya cukup tinggi. Terkait dengan teknologi, maka teknik dan IT itu porsinya cukup besar. Nah, dari kebanyakan posisi ini, yang dibutuhkan ternyata kebanyakan ada di jabatan pemula atau junior. Ini untuk menggantikan posisi-posisi yang barangkali ditinggalkan atau yang kemarin sudah ada pengurangan pegawai, ini membutuhkan banyak masukan di level jabatan pemula. Nah, ini yang situasi yang ada di Indonesia. Berikutnya saya akan coba untuk memotret situasi yang ada di tingkat internasional di dunia ya. Ini Bapak Ibu kondisi yang sama juga terjadi di tingkat dunia. Jadi perusahaan-perusahaan itu beradaptasi untuk menghadapi pandemi COVID. Di antaranya ini yaitu mulai untuk meningkatkan digitalisasi pekerjaan yang semula manual diganti menjadi tidak manual lagi. Kemudian juga menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan remote dari rumah, atau cukup besar porsinya. Kemudian pekerjaan yang bisa diotomatisasikan itu juga kebutuhannya besar seperti ini. Jadi ini kira-kira pekerjaan-pekerjaan yang perubahan-perubahan antisipasi perusahaan menghadapi pandemi COVID. Nah, adanya perubahan pola kerja ini menuntut teknologi yang dibutuhkan. Ada cloud computing, ada big data, ada Internet of Things, ya, ada security. Ini terkait semuanya hampir semuanya dengan IT. Kebutuhannya sangat besar. Kita lihat di berikutnya adalah pada kondisinya ada increasing demand. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang akan meningkat di tahun depan, ini decreasing. Pekerjaan-pekerjaan yang akan kira-kira menurun, trennya semakin menurun sampai dengan tahun 2025. Ini prediksi sampai dengan tahun 2025. Kebanyakan yang increasing ini itu ada di bagian teknologi. Yang decreasing ini ada di bagian manual dan back office terkait dengan manajemen. Gitu. Nah, berikutnya ini adalah kebutuhan-kebutuhan, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan secara massal. Ada AI, data scientist, ada big data, ya. Ada yang niche, artinya yang memang ini sedikit, tapi banyakkan yang dalam jumlah yang cukup besar. Nah, skillnya ini, ada yang 0, ada yang 1. Ada yang 0 memang sebelumnya tidak ada, ini kompetensi atau kemampuan yang baru. Kalau 1 ini sudah ada sebelumnya, ini tapi kurang. Yang 0 misalnya ini, AI ini mendekati 0. Mas sebelumnya ini belum ada kemampuan ini akan meningkat. Kalau yang misalnya data storage teknologi sudah ada, hanya kebutuhannya itu kurang. Nah, ini adalah skill-skill berkaitan dengan kemampuan individu.
ada juga skill-skill yang dibutuhkan untuk kelompok. Misalnya seperti ini yang kelompok. Nah ini. Analytical thinking, kemudian active learning, kemudian problem solving, kemudian kreativitas. Ini merupakan keterampilan-keterampilan kelompok yang juga semakin trennya meningkat. Ini yang warna biru, artinya ini meningkat. Ini meningkat, bertambah. Bertambah. Jadi ini kemampuan yang mau dimiliki selain kemampuan terkait dengan teknologi, juga dengan kemampuan kelompok. Nah, dua kemampuan ini itu ternyata dibutuhkan lintas bidang. Jadi misalnya skill untuk product marketing. Itu nggak hanya marketing, membutuhkan sekarang yang untuk masa depan, itu mereka juga harus mengetahui juga tentang AI. Nah, AI ini banyak dibutuhkan untuk bidang-bidang kompetensi yang mungkin tidak langsung berhubungan dengan komputer ya, tapi dibutuhkan. Seperti ini, tadi marketing sudah, business management. Ini juga perlu pengetahuan tentang IT gitu. Advertising itu juga IT akan menguasai. Kemudian juga ada misalnya yang manajemen consulting, juga ada AI. Artinya kompetensi teknologi tadi itu dapat diterapkan di lintas bidang, tidak hanya untuk bidang-bidang yang namanya memang sudah teknologi, seperti misalnya development tools, web development, tapi juga ternyata product marketing, business management, advertising itu juga memerlukan kemampuan di bidang teknologi. Jadi ini bukan Bapak Ibu merupakan insight saja Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan, jadi kita lihat di Indonesia dan di dunia ini arahnya sudah sama. Kita semua membutuhkan kemampuan-kemampuan terkait dengan teknologi, di samping juga kemampuan terkait dengan tadi kebutuhan untuk kelompok ya. Jadi ada balance-nya, individunya juga bagus, tapi juga skill untuk kelompoknya juga harus ditingkatkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan saya melewati waktu 20 menit. Semoga yang saya berikan ini memberikan manfaat dan memberikan pandangan baru mengenai kebutuhan dan pengembangan ICT di Indonesia dan juga di dunia. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan beri applause dulu untuk Pak Lipur. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, menarik sekali apa yang sudah kita dengarkan dari Pak Lipur. Untuk kita menambah semangat kita, mungkin kita foto bersama dulu. Pasang senyum yang paling manis, Bapak Ibu, silakan. Ibu Selsa belum meng-on-kan kameranya. Bu Selsa. 2, 3. Sebentar ya. Kemudian untuk page yang kedua, mohon maaf, silakan on-kan kamera, senyum yang paling manis. 1, 2, 3. Masih ada Pak Ucu, terima kasih Pak Ucu. Kemudian slide ketiga, silakan senyum, pasang wajah paling cantik karena isinya perempuan semua ternyata. 1, 2, 3. Baik Ibu dan Bapak peserta webinar kita pada pagi hari ini, kita memasuki pembicara yang kedua dengan tema bijak dan aman dalam bersosial media. Pematerinya adalah Bapak Dr. Rednet Bambang Heru Ismanto, MSI. Silakan Pak Bambang. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Amin. Semangat terutama. Jadi kalau nggak ada semangatnya, sepertinya nanti suasananya jadi kurang begitu meriah begitu Pak. Slide yang saya share, apakah semua sudah bisa melihatnya? Sudah Pak Bambang. Sudah, suara juga oke? Suara merdu Pak. Baik, terima kasih Bu Mutia, Pak Farhan, dan para peserta webinar pada pagi hari ini. Dalam kesempatan ini, saya, Bambang Heru Ismanto, akan menyampaikan satu tema, yaitu bijak dan aman dalam bermedia sosial. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Lipur terkait dengan perkembangan teknologi informasi ya, dan Bapak dan Ibu sekalian juga tentunya sudah banyak mengenal apa saja sih perangkat-perangkatnya, kemudian tadi juga diperlihatkan bagaimana pekerjaan masa depan yang
banyak atau didominasi oleh skill ICT dalam hal ini. Nah, terkait dengan hal itu, di sini kita akan fokus pada satu domain yang kita sebut sebagai media sosial. Nah, kalau kita bicara media sosial, ya tentu saja situasinya akan seperti ini ya. Saat ini sudah begitu banyak gitu media-media sosial yang tersebar di internet. Silahkan teman-teman sekalian memilih media mana yang relevan untuk tujuannya masing-masing. Dari mulai situs-situs jejaring sosial, kemudian instant messaging, ya, berkirim pesan singkat begitu, berkirim gambar, kemudian foto, ya, teks, apalagi teks, atau juga masuk ke wilayah chat room, gaming juga, email, blog, dan Skype, serta yang lain-lainnya. Jadi kita itu bisa dikatakan mengalami booming gitu ya, boom media sosial. Kalau kita perhatikan di dalam media sosial, sebagaimana yang dilaporkan oleh Asosiasi APJI tahun 2019-2020 dalam laporan survei, kita melihat bahwa dari sekian banyak pengguna internet, dari sekian juta pengguna internet ini di Indonesia, itu 51% mereka menggunakan untuk keperluan sosial media atau media sosial itu. Jadi hampir setengah lebih gitu dari pengguna internet itu digunakan untuk media sosial. Kemudian yang kedua, urutan kedua itu 32,9% itu digunakan untuk komunikasi lewat pesan. Lewat pesan itu yang mungkin SMS, kemudian WhatsApp dan lain-lain begitu ya. Itu adalah komunikasi melalui pesan. Sedangkan yang lain-lainnya relatif jauh lebih rendah gitu ya. Kalau kita lihat di sini 5,2% misalnya ya, hanya digunakan untuk hiburan tuh nggak banyak ternyata. 2,9 ya, itu untuk akses layanan publik. Kemudian yang lainnya hampir 1,1, tidak terlalu signifikan pengguna. Jadi bisa dikatakan orang beli pulsa itu rata-rata digunakan untuk media sosial dan untuk berkirim pesan. Nah, kemudian kita lihat terlebih dahulu mengenai definisi ya, supaya kita juga lebih fokus tentu saja. Apa sih sebetulnya dimaksud dengan media sosial? Media sosial itu adalah teknologi interaktif. Tentu saja saat ini berbasis pada teknologi informasi yang memungkinkan pembuatan, ya kan? Kita bisa membuat, kita bisa berbagi, bertukar informasi, bisa bertukar ide begitu. Kemudian bertukar juga mungkin minat, ya. Kemudian bentuk-bentuk ekspresi lain melalui komunitas, jadi di sini ada kata-kata komunitas, dan jaringan virtual. Jaringan virtual di sini maksudnya adalah virtual dalam artian masyarakat itu sendiri, ya, jaring virtual. Itu media sosial. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari definisi yang tadi disampaikan, sudah kita baca bersama-sama, tentu saja kalau kita bicara media sosial, kita bicara mengenai komunitas virtual. Dan komunitas virtual itu ya tidak lain adalah ruang publik di dalamnya. Begitu kita bicara mengenai ruang publik, ya kan, ruang di mana semua orang juga bisa menggunakan, ya, dan ada di dalamnya. Selain orang dewasa, kemudian di situ juga jangan lupa ada anak-anak. Dan selain untuk tujuan positif juga banyak yang menggunakan media sosial untuk tujuan negatif. Itulah dunia virtual. Media apa saja yang digunakan? Ini juga menarik ya. Sayangnya saya belum mendapatkan data statistik untuk pengguna di Indonesia, tapi kita bisa lihat dari lembaga survei internasional, terlihat di sini Facebook menempati urutan pertama. 80% pengguna internet menggunakan 51%-nya untuk media sosial. Jadi selain Facebook yang menempati 80% pengguna media sosial, di sini terlihat ada Instagram, pengguna terbanyak media sosial. Kemudian Twitter, ya. Ada Snapchat, cuman di Indonesia kelihatannya tidak begitu populer.
Jadi kalau di kita sepertinya Twitter yang menjadi urutan berikutnya. Kemudian disusul oleh Google, kemudian di sana ada Vine, tapi di kita juga tidak terlalu populer juga. Tapi ini secara umum ya di tingkat dunia. Tapi bagaimanapun sepertinya kita di sini juga menggunakan Facebook, Instagram. Cuma di sini IG kok nggak masuk ya. Apa yang diposting oleh para pengguna media sosial, ini pun juga kita menggunakan data dari luar negeri. Kemungkinan juga tidak jauh berbeda juga dengan kita yang di Indonesia. Pertama yang diposting itu, ya saya kaget juga ya setelah melihat data statistiknya. Real name gitu, real name, nama asli kita itu 92% itu diposting gitu, di dalam media sosial, terutama di kalangan para remaja, 92%. Untuk yang anak-anak itu laki-laki maupun perempuan sama ya. Dan rata-rata memang mengupload gitu atau memposting nama asli gitu realnya. Kemudian foto ya, foto diri. Misalkan kayak kita memotret selfie begitu, baik sendiri maupun dengan kawan-kawan, itu pun juga mendominasi juga. 90 sekian persen. Ya. Rata-rata memang mengupload foto diri. Kemudian yang berikutnya yang saya kasih tanda ini karena penting terkait dengan keamanan jejaring sosial kita sendiri, yaitu tanggal lahir gitu. Tanggal lahir asli itu diposting. Itu di atas 80%, 82, 81 dan seterusnya. Jadi dari sini sepertinya memang seperti yang dikatakan oleh Pak Lipur juga ya, tentang literasi digital, literasi teknologi informasi di kalangan para remaja, ya, di kalangan para pengguna, sepertinya memang masih perlu mendapatkan atensi. Ini penting. Belum lagi mengenai status relasi, oke lah, ya. Di sini juga your email address, alamat email kita gitu. Tapi akan dalam banyak hal kita juga mau nggak mau menggunakan email untuk keperluan-keperluan tertentu ya, misalkan register dan lain-lain, oke lah ya. Tapi mengenai tanggal lahir, kemudian nama asli dan foto diri, ini menjadi sesuatu banget gitu ya buat keamanan kita. Berikutnya dari sisi pengguna. Dari sisi pengguna sendiri bagaimana ininya profilnya? Apabila kita lihat di sini, terlihat sekali bahwa pengguna terbesar itu antara usia 20 ya usia 20-an, usia 20-an. Usia 30-an itu sudah mulai berkurang, usia 40-an juga sudah menurun, usia 50-an juga ya tidak terlalu banyak ya. Tetapi di usia 20-an ini sangat tinggi, Pak. Dan di kalangan anak-anak itu juga lumayan tinggi. 15-19, kemudian 10-14 itu tinggi. Ada sedikit perbedaan hasil survei dari APJI dengan hasil survei dari BPS. Sepertinya APJI tidak menyasar kalangan di bawah usia 9 tahun. Tapi kalau kita lihat dari BPS, 0-4 tahun itu juga tinggi gitu ya. Tinggi. Nah, saya yakin BPS sesuai dengan apa yang kita lihat kan. Banyak anak-anak kita gitu kan, tetangga, ponakan yang usianya baru ya 1 tahun, 2 tahun, itu pun juga menggunakan media sosial, terutama YouTube mungkin untuk nonton dan lain. Jadi luar biasa gitu. Ini di Indonesia atensinya, di mana para pengguna internet masih bisa dikatakan relatif lebih rendah dibanding dengan negara maju. Tapi untuk kalangan anak-anak itu sudah sangat bergantung gitu kalau dilihat dari data di sini. Memang ada positifnya penggunaan media sosial itu banyak sebetulnya ya. Kita bisa berkomunikasi global dibandingkan dengan waktu kami dulu masih belum meluasnya media sosial. Betapa susahnya saya untuk menelpon saudara-saudara saya yang ada di Indonesia gitu. Kalaupun menelpon itu sangat pendek sekali karena biayanya memang sangat mahal gitu per menitnya, sehingga sangat kita batasin. Nah, sekarang itu kan mau menelpon kapan saja, jam berapa saja, berapa lama saja. Dengan jaringan internet yang ada, kita bisa berkomunikasi global.
Dan itu pun juga tidak putus-putus gitu ya, jarang sekali gitu. Suara itu juga bagus. Itu luar biasa dari perkembangan dan manfaatnya ya. Kemudian kita lihat juga untuk di jaring sosial. Banyak dari teman-teman kita punya teman tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Gitu. Bahkan bisa sampai menjalin hubungannya khusus gitu dengan mereka. Yang sebelumnya juga tidak pernah mereka kenal, kan? Tidak pernah ketemu secara langsung. Kemudian jejaring kolaborasi untuk bisnis, untuk pendidikan, itu pun juga banyak dilakukan menggunakan basis media sosial. Akses pendidikan juga semakin luas kan dengan menggunakan jaringan sosial. Lihat saja misalkan penggunaan Telegram itu juga banyak digunakan untuk akses pendidikan, untuk berbagi konten, belajar tentang sesuatu, keterampilan sesuatu. Walaupun memang banyak digunakan juga untuk kebutuhan-keperluan yang sifatnya negatif. Doktrin-doktrin yang bersifat ekstrim pun juga melalui media sosial luar biasa. Meningkatkan keterampilan, oke. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah bahwa media sosial memberikan kesempatan atau memberikan potensi bagi siapapun untuk meningkatkan penghasilan. Dan penghasilannya ini juga nggak main-main gitu ya. Dibanding dengan kita ya sangat jauh gitu. Misalkan YouTuber aja berapa itu sekali posting itu ya. Apalagi hitungan dalam sekian bulan, dalam tahunan, itu luar biasa. Tapi ya di sisi lain juga ada banyak kelemahan-kelemahan atau paling dikatakan sebagai kontra terhadap positifnya tadi, negatifnya di sini. Yang pertama yang perlu kita ingatkan kembali bahwa pesan yang kita kirim akan bisa viral dalam hitungan menit. Ya semua juga orang tahu Pak Bambang. Tapi bukan begitu, banyak di antara kita juga kurang menyadari gitu ya, bahwa apa yang kita kirim itu bisa jadi viral. Sekarang mungkin nggak viral, besok mungkin nggak viral, tapi ada beberapa kali kita temukan orang yang menganggap bahwa postingannya itu dianggap biasa-biasa saja, ternyata juga meledak menjadi viral. Dan viralnya ini bukan positif, sayangnya viralnya itu negatif. Dan kalau sudah viral, ya itu pun juga akan tetap online. Gitu. Itu yang juga yang menjadi masalah. Sampai kapan? Ya nggak tahu. Bisa jadi juga tanpa batas. Dan itu akan menjadi kawasan publik, ya semua orang juga melihat. Mungkin juga anak-anak kita juga, walaupun kita sudah nggak ada, juga masih bisa melihat bagaimana kita, gitu kan. Dan itu bisa bersifat permanen. Dan banyak rekayasa, hati-hati, ya kan. Di dalam media sosial tidak semuanya apa yang diposting, apa yang kita lihat adalah merupakan sesuatu fakta. Banyak rekayasa, banyak tipu-tipu. Nanti akan kita lihat juga, ya. Akan saya share beberapa hal yang terkait dengan rekayasa. Dan jangan lupa bahwa ketika kita bermedsos juga kita membuka peluang kebocoran data. Data siapa? Ya data kita, data identitas. Dan di situ pun juga bisa terjadi perundungan atau cyberbullying, bertebaran juga ya negatif konten, pornografi, hoax gitu kan, ujaran kebencian, predator, seks, pedofilia, trafficking, ya kan, prostitusi online. Ya kalau dibanding dengan positif dan negatifnya sepertinya juga ya imbang juga gitu ya. Bahkan ada satu media sosial yang biasa digunakan untuk tujuan negatif, pornografi, sekarang juga digunakan juga untuk tujuan positif, misalkan untuk pembelajaran kalkulus. Dan itu pun juga dari situ bisa mengeruk uang sedemikian besar gitu ya, luar biasa. Jadi di dalam media sosial batas antara halal haram itu kelihatannya hanya selembar ini aja, selembar kain tipis gitu ya. Geser sedikit tuh sudah pornografi, tekanan sedikit sudah kalkulus, bayangin aja juga. Dan itu lagi tren sekarang jadi topik pembicaraan. Dunia virtual adalah dunia tipu-tipu. Kita lihat. The President of the United States is the head of state and head of government of the United States, indirectly elected to a 4-year term by the people through the Electoral College. The office. Ya. Bayangkan coba. The President of the United States. Presiden bisa menjadi semacam juru bicara,
menyampaikan sesuatu yang bukan kata-katanya, tapi dengan mimik yang persis seperti yang dia katakan. Dan ini sebetulnya merupakan suatu voice poetry istilahnya itu ya. Jadi membonekakan seseorang. Ini juga kita lihat. See, we are at a point where our mouth, head, and eye movements are also realistically translated to a chosen target subject, and perhaps the most remarkable part of this work was that we don't even need a video of this target person. Coba bayangkan, coba. Semua bisa dimanipulasi gitu. Makanya saya bilang dunia virtual itu adalah dunia tipu-tipu, dan jangan cepat kita menganggap bahwa sesuatu yang terjadi walaupun itu video, bahwa itu adalah sesuatu yang betul terjadi. Berikutnya kita lihat. Nah, kalau ini mungkin di antara kita udah kenal ya. Saya sendiri nggak pernah loh nyanyi ini. Jadi ada seseorang yang membuatkan sesuatu dan saya lihat, oh saya nyanyi gitu. Tapi ini kan juga sesuatu rekayasa juga gitu. Dunia medsos memang dunia tipu-tipu. Kalau kita langsung percaya, Pak Bambang ada di mana, nyanyi bareng siapa tuh, dan seterusnya, itu juga akan menjadi masalah, bisa menjadi masalah besar gitu. Apabila kita tidak menyadari, tidak tahu tentang dunia media sosial itu seperti apa. Dan itu yang tadi disampaikan atau yang bisa ditampilkan bisa menjadikan sebagai sarana cyberbullying sebetulnya atau perundungan cyber. Ya, cyberbullying itu apa sih? Ya tindakan sengaja menggunakan medsos untuk komunikasi informal yang sifatnya palsu, ya kan, memalukan, menyakitkan, berbahaya, dan permusuhan dengan orang lain. Apa kita pernah mengalami bullying di media sosial? Mungkin juga di antara kita ada, ya kan, atau banyak yang mengalami. Dan saya yakin kalau orang sering menggunakan media sosial tidak akan lepas dari masalah bullying, diledek, ya kan, dan seterusnya. 50% remaja itu rata-rata mengalami. 10% itu melaporkan ke orang tua. Jadi hampir kebanyakan itu juga tidak melapor, diam saja. Menyaksikan banyak. Dan ada juga, ya kan, korban-korban akibat cyberbullying itu kemudian melakukan bunuh diri. Ya, mungkin karena tidak. Selain masalah bullying, ada bahaya-bahaya yang lain, termasuk juga sexting di sini. Nah, kita juga mungkin sering lihat kan di media sosial orang mengirimkan SMS, ya, tapi ya berkaitan dengan konten negatif gitu, atau foto-foto yang diubah dan lain-lain. Kita juga tidak tahu kapan gambar itu diposting dan beredar dan seterusnya. Itu bahaya seperti ini luar biasa banyak di media sosial. Nah, ketika kita memposting konten-konten, jangan lupa bahwa apa yang kita kirim, apa yang kita posting itu berada dalam ranah publik. Dan ketika berada di dalam ranah publik, maka kita berhadapan dengan kode etik diatur di dalam undang-undang, khususnya adalah undang-undang ITE, ya, transaksi elektronik. Dan bisa jadi juga apa yang kita lakukan mungkin juga tidak kita sadari. Kadang-kadang kita memvideokan teman kita atau siapa, tiba-tiba langsung posting. Apa yang kita posting memang kita yang membuat videonya, kita yang memotretnya. Tapi ketika kita posting ke dunia digital, ya kan, maka ada sesuatu di situ. Walaupun kita yang membuatnya dan kamera milik kita, ketika kita postingkan dan itu adalah menyangkut mengenai privasi orang yang ada di sana, kita juga bisa kena gugatan. Kecuali kita sudah mendapatkan legitimasi atau mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan. Ini yang sering teman-teman mungkin abai terhadap masalah ini. Berikutnya terkait dengan keamanan dalam bermedia sosial. Tadi sudah kita lihat kan, ketika media sosial banyak sekali anak-anak tanpa sadar memposting nama asli, kemudian tanggal lahir dan lain-lain, dan itu merupakan celah yang sangat berbahaya gitu, dalam keamanan kita bermedia sosial. Dan uniknya gitu ya, dari surveinya APJI juga terlihat 57,8%, jadi kurang lebih sekitar 60% orang juga merasa aman gitu.
Apakah data pribadi aman atau tidak di internet? Ketika ditanyakan dalam survei, itu kurang lebih sekitar 60% menyatakan bahwa aman. Jadi itu juga ada sesuatu yang harus diedukasi terhadap masyarakat. Dan hanya 9% yang menyatakan bahwa data pribadi yang ada di internet itu menyatakan tidak aman. Hampir sebagian besar itu juga merasa aman. Jadi ya oke-oke saja gitu ya. Jadi kepedulian terhadap keamanan ini juga sangat lemah. Nah, tapi ketika kita lihat dari kerentanannya, dari angka-angka yang terlihat di sini, ini survei yang dilakukan oleh para peneliti di UI, di Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, ini pun juga terlihat banyak juga. Padahal ini survei dengan segmen para milenial, gitu, usia milenial. Ini pun juga kita lihat banyak yang mereka mengalami. Artinya apa? Bahwa dunia media sosial itu juga sangat rentan terhadap ancaman keamanan. Nah, di mana kita bisa melihat perilaku yang mungkin kurang begitu disadari oleh kita terkait dengan keamanan. Biasanya yang pertama kita lihat di sini, lupa log out. Jadi ketika kita login, kadang-kadang juga menggunakan minjem handphone teman, atau kita menggunakan komputer yang ada di di warnet misalnya. Ini banyak yang lupa gitu. Itu lupanya tuh nggak kira-kira 36,4%. Sepertiga dari pengguna. Banyak kan lupa log out. Jadi dari sini pun juga kita saling mengingatkan. Lupa menghapus kata sandi. Ini juga sering. Jadi ketika kata sandi kita masukkan, kemudian ini kan mungkin juga kita banyak yang lupa. Itu 18%. Mengungkapkan informasi pribadi yang sensitif atau hal yang sensitif itu juga 9%. Transfer data dari satu perangkat ke perangkat lain itu pun juga akan membuka celah juga. Akun WA dan akun Twitter beda username dan password itu ada 9,1%. Jadi ya sudah cukup baik ya dari sisi itu. Berikutnya kita lihat lagi bagaimana masyarakat kita ya di Indonesia khususnya di kalangan milenial ini memverifikasi kata sandi. Menggunakan angka saja hampir nggak ada. Menggunakan huruf saja hampir tidak ada juga di kalangan milenial. Mereka sudah menyadari ternyata menggunakan angka saja dan huruf saja itu juga tidak aman. Dari sisi ini kita bisa melihat. Nah, tapi kita lihat menggunakan campuran huruf besar dan huruf kecil dan angka ini paling besar 63,6%. Jadi cukup besar. Tapi yang menggunakan campuran huruf besar, huruf kecil, kemudian angka, kemudian karakter lain ini masih 36,4%. Jadi kurang dari setengah gitu di antara masyarakat pengguna media sosial itu masih belum aware ya, masih belum ngeh pentingnya penggunaan password yang aman dan kuat. Sehingga efeknya di kalangan kita juga sering kali kadang-kadang tiba-tiba handphonenya atau WA-nya sudah dimiliki oleh pihak lain. Tiba-tiba masuk ke WA kita ada sesuatu yang minta bantuan pulsa lah, minta inilah dari orang yang kita kenal. Dan ternyata nggak lama kemudian rame kalau handphonenya atau WA akunnya ternyata sudah dibajak oleh orang. Tip amannya ya pertama kita harus menggunakan sebisa mungkin password yang kuat. Kemudian menggantinya secara berkala. Kemudian menambahkan nomor handphone untuk pengamanan, jangan hanya menggunakan password saja untuk recovery. Kemudian harus membedakan antara password yang digunakan untuk media sosial dan untuk email. Itu juga salah satu tip yang bagus. Hindari media sosial dengan menggunakan link dari luar. Kemudian jangan menginstal aplikasi pihak ketiga yang tidak resmi, karena banyak juga penawaran-penawaran dengan tipu muslihat yang lain-lain. Jangan lupa log off. Kemudian jangan sembarang klik kalau ada link di media sosial. Kemudian jangan menyimpan password pada perangkat orang lain. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih sekali Pak Bambang. Menarik sekali. Jadi Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua, kita sudah mendengarkan bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan menggunakan media sosial dengan aman dari Pak Bambang tadi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah
yang terakhir ini adalah Bu Mutia akan bercerita tentang ICT dalam digital marketing. Nah, ini juga topik yang sangat menarik. Kita bermarketing dengan menggunakan digital. Silakan Bu Muti, juga waktunya 20 menit. Baik Pak Faisal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya banyak yang sudah ngantuk nih Pak Faisal, jadi saya agak ringan-ringan saja ya ngobrolnya dengan Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan bicara mengenai digital marketing, tapi kita refer ke beberapa alat media sosial yang biasa kita gunakan saja. Ya, saya mohon izin share sebentar, nanti saya mau ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat Pak Faisal? Sudah, oke, clear. Sudah, clear ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara mengenai digital marketing. Kemudian biasanya kan banyak ICT tools yang kita gunakan sehari-hari ya. Ada radio, biasanya radio di sana ada iklan, televisi juga demikian. Kalau radio bentuknya suara, televisi ini ada video dan suara. Nah, yang akan kita fokuskan hari ini kita akan bicara digital marketing di internet ya. Kemudian nanti kita akan ngobrol sebentar. Bapak Ibu, kalau misalkan bicara dengan digital marketing, biasanya kita bisa memasarkan banyak produk, bisa lewat website, ada marketplace, ada media sosial ya. Kalau website ini sering kita lihat biasanya perusahaan-perusahaan besar menggunakan website statis untuk memperkenalkan produk mereka. Untuk marketplace mungkin yang paling sering kita gunakan seperti eBay ya, eBay, kemudian ada Amazon, mungkin ibu-ibu yang senang belanja kosmetik buat mempercantik diri, ada Shopee dan lain-lain. Kemudian ada juga yang lebih praktis menggunakan media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Nah, biasanya kalau kita menggunakan media sosial di internet ini, kita memasarkannya lebih luas. Jadi tidak terbatas hanya di wilayah sekitar kita saja, promosinya tanpa batas, artinya ruangnya tadi ya, jadi secara geografik saya bisa memasarkan produk saya ke Singapura, demikian juga sebaliknya, kemudian tanpa batasan waktu, jadi 24 jam gitu, tidak ada tutup toko kadang-kadang ya, jadi income-nya bisa terus berjalan. Nah, kemudian saat pandemi ini saya yakin Bapak Ibu juga merasakan di mana ada restriction, Bapak Ibu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh jalan-jalan ya, biasanya mungkin selesai kerja saya mau ke mall gitu ya, belanja ya. Nah, sekarang nggak boleh untuk mencegah penyebaran COVID-19 sehingga Bapak Ibu dipaksa untuk lebih praktis ke arah belanja secara online gitu ya. Jadi kita nggak perlu keluar rumah, barangnya datang ke kediaman kita. Nah, ini contoh yang sudah terjadi ya, diulas ternyata penjualan dengan digital online itu naik selama COVID-19. Jadi katanya more frequently purchasing product online that they would normally buy in store. Jadi sekarang tuh orang-orang lebih suka belinya online ya. Dengan menggunakan marketplace bisa, menggunakan media sosial juga bisa. Nah, kemudian ternyata yang delivery takeaway ini juga lebih diminati ya dibanding yang makan di tempat karena ada peraturan yang tidak memperbolehkan ya sekarang ya. Nah, kemudian ini di Indonesia jadi katanya UMKM sekarang banyak yang beralih ke online juga penjualannya dan itu meningkat 20-30% pada masa pandemi. Nah, sekarang kita coba yang digital marketing. Jadi saya sudah bilang tadi ada marketplace, ada media sosial, ada website. Nah, lihat ya, nanti ini biasanya ibu-ibu nih Pak Faisal yang senang belanja gitu ya, bisa menghabiskan seluruh kantongnya untuk belanja online karena dengan melihat yang ada di layar itu rasanya semua pengen dibeli biasanya. Nah, ini yang marketplace ada Lazada, Tokopedia, ini nggak nyebut merek sih, tapi kenyataannya tadi banyak ya Pak Bambang juga sudah sebutkan. Jadi ini adalah platform pelantara ya. Jadi untuk menjual antara penjual dan pembeli ini bisa berinteraksi melakukan proses jual beli secara online ya. Ini contohnya yang Shopee ya, salah satu contohnya. Nah, biasanya ini produk-produk yang diminati ibu-ibu nih, make up gitu, baju, walaupun ketika datang ternyata nggak pas atau nggak cocok gitu dengan badannya. Nah, kemudian ini yang make up pakai eBay juga bisa. Nah, mungkin saya mau ngobrol dulu nih Pak Faisal dengan Bu Watia. Bu Watia bisa on mic? Bu Watia? Iya, Bu. Halo Bu Watia, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Ibu
nuwun sewu, biasanya kalau belanja online pakai apa Bu Wati ya? Kalau di Indonesia saya pakai Shopee, juga pakai Lazada, Bu. Oh, Lazada ya. Produk yang paling favorit yang mana nih? Saya biasanya beli barang untuk anak-anak saya yang ada di Indonesia. Oh, ya kayak kosmetik, juga baju, sepatu, yang begitu. Berarti punya anak perempuan ya? Ya, saya punya. Iya, memudahkan ya. Walaupun ibu jauh, ternyata bisa membelanjakan anak-anak di rumah di tanah air ya. Iya, betul. Makasih Bu Wati ya. Sama-sama. Kemudian kita juga punya media sosial di sini. Jadi si media sosial tadi seperti yang Pak Bambang sampaikan, itu memudahkan kita untuk berinteraksi sosial secara online. Bu Siti Marhama ada di sini? Ya Bu. Halo Bu Siti, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bu Siti gimana? Biasanya pakai media sosial ya seperti apa? Kan kita mungkin kalau saya ke sini ada Facebook ya, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Kira-kira kalau Bu Siti biasanya lebih familiar pakai yang mana? Instagram. Oh, Instagram. Ini biasanya followernya udah berapa, Bu? Ya, lumayan. Sampai 2.000? Belum. Oh, belum. 500-an ya? 500 ke atas. Iya, untuk saat ini Instagramnya digunakan untuk apa, Bu? Jualan online. Oh iya, jualan apa, Bu? Kayak baju muslimah. Oh, baju muslimah. Untuk di Singapura atau di Indonesia pasarnya nih? Biasanya ibu-ibu ya? Indonesia sama Singapura. Oh, dua-duanya baik. Terima kasih Bu Siti. Wah, sudah ada satu contoh ini. Jadi yang ingin saya sharing tadi, jadi biasanya media sosial seperti Facebook, Instagram kita gunakan untuk mencari teman ya. Kadang kalau sekarang kita sudah punya anak, ada yang sudah punya cucu, ternyata bisa ketemu teman waktu SD gitu ya, seneng ya ketemu teman lama gitu. Tapi ternyata itu bisa kita gunakan. Mungkin yang paling kecil kita berjualan antar teman yang ada di sana. Mungkin temannya kalau di Facebook friend-nya ada 1.000 ya, kita bisa tawarkan produk. Saya mungkin senang bikin tempe gitu ya, karena di Singapura kan mungkin masakan-masakan yang Indonesia agak jarang ya, jadi kita bisa pasarkan melalui Facebook gitu ke teman-teman, atau nanti ketika Bapak Ibu sudah banyak friend atau di Instagram followernya, kita bisa tingkatkan menjadi yang Facebook yang profesional ya, yang bisa ada iklannya juga, jadi ada income yang masuk ke sana. Nah, kemudian ini ada survei Bapak Ibu pengguna dari media yang ada di Indonesia. Nah, ternyata orang kita tuh senang sekali mengakses YouTube. Setelah YouTube ada WhatsApp. Nah, WhatsApp seperti kata Pak Bambang tadi, banyak tuh bertebaran info-info yang hoax ya, yang tidak benar. Dan kadang-kadang kita alfa untuk mengecek apakah info tersebut benar atau tidak. Kita terusin aja hingga jadi ribut ya. Nah, kemudian ada Instagram, kemudian diikuti Facebook, Twitter, dan lain-lain ada di bawahnya. Nah, ternyata di Indonesia tuh yang favorite YouTube. Atau mungkin saya yakin ibu-ibu senang nonton mukbang ya, mukbang makan gitu ya. Nanti kan ada ada iklannya, beli yuk apa gitu, endorse-nya ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ini salah satu Facebook awalnya dia rumahan ya, kemudian jadi besar, batik gaya. Produk yang dia hasilkan tuh hanya satu biasanya, tidak ada size yang khusus, jadi dia buat dengan satu size, nanti kita belinya rebutan. Sehingga lama-lama jadi besar. Nah, kemudian dia pasarkan juga melalui Instagram. Awalnya akunnya akun biasa, lama-lama jadi akun bisnis ya. Karena produknya bagus ya, kita menjaga kepercayaan pelanggan. Batik gaya ini sekarang menjadi besar ya. Tidak promosi ya Bapak Ibu, tapi saya suka sekali karena produknya unik gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat lagi nanti mempertimbangkan untuk berjualan dengan sosial media, jadi ini keuntungannya banyak sekali, memperluas jaringan peluang bisnis karena tadi ya tidak ada batasan ruang, tidak ada batasan waktu. Ibu mau kemana aja jualannya bisa, asal bisa dikirim ya barangnya, dan kemudian bisa online 24 jam gitu ya. Nah, kemudian lebih populer. Biasanya kalau yang jualan di tempat dengan jualan yang di internet mungkin lebih populer internet ya, karena bisa diakses banyak orang, kemudian pelanggannya juga lebih luas. Nah, biasanya kalau misalkan ada kolom chat di bawahnya, kita bisa mendapatkan masukan dari pelanggan dengan cepat. Nah, dari masukan tersebut kita perbaiki
apa yang kita tawarkan kepada pelanggan. Nah, nanti pengunjung website ini juga bisa menggunakan mesin pencarian ya, kalau misalkan memang kita yang datang ke media sosial kita sudah banyak, biasanya udah dicari di mesin pencarian seperti Google gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalkan sudah settle, misalkan jualan, kalau saya dulu ingat banget ya, waktu di Belanda, saya biasanya nunggu teman yang posting di Facebook, tempenya sudah siap, sudah ready, siapa yang mau beli? Nanti kami rebutan, minta 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, jadi menjaga hubungan yang baik dengan kepuasan pelanggan ya rasanya dijaga ketepatan untuk memproduksi sehingga ketika kita tunggu barangnya sudah ada. Nah, kemudian ini untuk Bapak Ibu kayak Bu Siti Marhamah kan sudah jualan online ya. Nah, biasanya yang jualan online ini kita menjualnya bisa dengan soft selling atau hard selling. Nah, kalau soft selling biasanya pendekatannya tidak langsung, jadi biasanya bercerita gitu ya. Tapi di sini ada gambar produk gitu. Tapi kita tidak menerangkan produk tersebut, tapi berhubungan dengan cerita yang kita tampilkan. Jadi para customer kita tadi tidak merasa sedang ditawari produk gitu. Kita tidak ngejar mereka untuk beli produk ini, hanya memberikan informasi. Tapi ada side-nya, ada sampingnya kita menawarkan produk gitu ya. Jadi halus sekali. Nah, calon pelanggan ini biasanya lama-lama tertarik dan akan mencari tahu produk tersebut dan akhirnya membeli. Ini yang soft selling, ini bisa kita lakukan apabila kita jualannya mungkin tidak buru-buru gitu ya. Karena kadang-kadang kan butuh waktu sehingga orang itu jatuh cinta dengan produk itu. Nah, ada hard selling, nah ini yang langsung lugas. Beli gitu ya, harganya berapa? Khasiatnya apa untuk apa gitu. Biasanya langsung karena mungkin kita ingin penjualan yang lebih cepat ritmenya. Ini contohnya yang sebelah kiri itu bentuknya ayat ya tentang minum madu, tapi di sebelahnya ada gambar. Ada macam-macam madu dari merek tertentu. Nah, ini yang soft selling ya. Jadi kita menggunakan mungkin cerita atau pengetahuan, tapi di sisi sampingnya kita menaruh produk kita. Lama-lama mungkin orang yang membaca akan tertarik membeli. Tapi kalau yang kanan, ini hard selling, kita benar-benar langsung menjual gitu ya. Jadi beda sekali. Nanti silahkan dipilih deh Bapak Ibu mau yang mana. Biasanya kalau yang waktunya agak banyak dan kreatif, dia lebih suka yang soft selling karena dia di situ berkreasi, membuat sesuatu, cerita dan lain sebagainya. Ngobrol lagi deh sama Bu Siti. Kalau Bu Siti pakai yang mana Bu biasanya? Pakai yang soft selling. Oh, soft selling. Iya. Sometimes kalau lagi ya sometimes pakai yang hard selling juga, tapi kebanyakan pakai yang soft selling. Oh, oke. Ini bagus loh gitu ya, baru beli dong. Iya, jadi perpaduan ya Bu Siti ya. Iya, oke. Nah, Bapak Ibu selanjutnya kita juga bisa menggunakan website kalau misalkan kita sudah settle. Nah, sebenarnya kemarin itu saya ingin menawarkan Bu Enda membuat website toko online, tapi ada keterbatasan sehingga ini kita tunda terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada yang minat, kita bisa belajar ke sini. Jadi dari website biasanya kita bisa memajang produk itu dengan informasi yang lebih statis atau misalkan tidak berubah. Jadi update-nya itu lebih lama dibandingkan kita menggunakan media sosial. Nah, ini contohnya yang umum di Indonesia biasanya kita pakai WordPress ya websitenya. Sementara ada lagi misalkan Weebly itu juga bisa digunakan. Nah, Weebly ini Bapak Ibu dia ada subdomain yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sehingga subdomainnya itu tidak perlu dibeli, masih gratis ya. Nanti kalau misalkan mau coba ini gampang sekali menggunakan Weebly. Mungkin seperti itu Pak Faisal, intinya adalah digital marketing ini memberikan peluang baru buat ibu-ibu ya yang sedang bekerja di Singapura. Selain kita punya tugas pokok ya di sana, kita juga bisa jualan gitu. Yang online tadi seperti Bu Siti Marhamah. Jadi menyelam minum air, menghasilkan gitu ya. Ada yang bisa ras atau cepat-cepat karena memang penghasilannya di sana. Ada juga mungkin santai ya, dengan seperti Bu Siti tadi saya soft saja gitu. Kadang ditawarkan tidak secara langsung, teman-teman mau beli saya kasih gitu ya Bu Siti ya. Kira-kira seperti itu. Nah, peluangnya tadi Bapak Ibu berjualan
tidak ada batasan ruang, waktu ya dengan digital ini dan tentunya menguntungkan. Mungkin dari saya tidak banyak Pak Faisal, kita hari ini santai saja. Monggo saya kembalikan supaya kita bisa langsung sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bu Muti. Jadi kita belanja di rumah ya. Belanja di rumah, jualan di rumah dengan menggunakan teknologi digital. Sangat menarik dan ini perkembangannya terakhir-terakhir ini sangat luar biasa. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita sudah mendengarkan semua paparan dari ketiga pemateri kita yang juga informasinya sangat luar biasa. Jadi Pak Lipur sudah menjelaskan dan mendefinisikan apa itu kemampuan individu, pribadi dan kelompok dalam penggunaan digital, dalam penggunaan ICT skills di kawasan Asia. Tadi Pak Bambang juga sudah menjelaskan bijak dan aman dalam bersosial media, karena ini harus hati-hati. Data mana secara pribadi yang bisa kita sharekan, yang mana yang kita harus hati-hati men-sharekan itu, sehingga kita aman di dalam berkiprah dengan ICT, dengan berkiprah dengan media sosial. Nah, Bu Muti tadi sudah menjelaskan bagaimana cara berdagang atau memarketingkan sesuatu yang ingin kita jual. Mana ini? Izin bertanya, terjadinya pergeseran kebutuhan keahlian dunia saat ini pasti akan berdampak pula dengan kurikulum pendidikan yang terjadi di hilirnya. Pengalaman saya sebagai pendidik dalam hal mengajarkan menulis halus dan tulisannya bagus sedikit ada perdebatan dengan orang tua yang saat ini orang tua milenial, di mana ada pendapat toh sekarang orang sudah tidak lagi menulis, kebutuhan sekarang adalah mengetik. Pertanyaan saya, apakah pemerintah sudah mengakomodasi kurikulum saat ini dalam menghadapi perubahan yang tengah berlangsung? Adakah perkembangan kurikulum melibatkan pihak penyerap tenaga kerja? Menarik sekali. Siapa di antara pemateri yang ingin menjawab pertanyaan itu? Pak Bambang? Pak Lipur? Ya, mungkin izin Pak Hari. Mungkin barangkali saya mau menjawab dari pertanyaan Pak Michael Hari, Pak Faisal. Silakan. Ya. Jadi ada Pak Hari di sini masih aktif, masih ada Pak Michael Hari? Ada Pak. Ada, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Pak Michael, ini saya sampaikan perkembangan di Indonesia. Jadi mulai Pak Jokowi periode yang kedua ini, itu Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim itu sudah mencanangkan namanya program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari mulai MBKM untuk perguruan tinggi, untuk yang pendidikan dasar menengah ada namanya Merdeka Belajar. Intinya adalah bahwa pendidikan dari dasar menengah sampai perguruan tinggi itu mengalami reformasi yang ini ya, reformasi dan revolusi. Mengapa saya katakan demikian? Perbedaannya kalau dulu itu industri itu hanya menerima produk jadi lulusan dari sekolah atau kampus. Kalau sekarang industri dilibatkan di dalam menyiapkan lulusan. Bahkan ada skema juga, kalau industri itu terlibat dan siap menerima yang dari perguruan tinggi itu dari sekolah, itu mereka mendapatkan insentif. Jadi misalnya di kampus itu ada program bahwa minimal itu 2 semester mahasiswa itu bisa mengambil perkuliahan itu ada di industri. Jadi 6 bulan bahkan sampai dengan setahun itu bisa mereka ngambil di industri dan diakui masing-masing semester 20 SKS. Jadi ada 40 SKS yang dapat dilakukan di industri. Nah, itu merupakan reformasi dan revolusi. Sebelumnya tidak ada. Kemudian juga kementerian juga mendorong di setiap kampus ini supaya mata kuliah yang serupa, yang mirip ya, yang ada di banyak kampus itu disamakan kompetensi dan capaian pembelajarannya. Mungkin kalau zaman dulu
Kita bisa melihat misalnya prodi akuntansi yang ada di UGM dengan akuntansi yang ada di UNJ misalnya. Sama-sama sarjana, cuman barangkali sarjananya itu berbeda, gitu ya, baik kualifikasi maupun kompetensinya. Memang harus berbeda karena kan lokasi keunggulannya berbeda, tapi minimal pengetahuan dasar akuntansi itu tidak boleh beda. Nah, itu yang sekarang didorong oleh kementerian sehingga mulai Pak Nadiem ini jadi Menteri Pendidikan, itu sangat mungkin sekali mahasiswa UNJ itu menempuh mata kuliah yang sama, tapi di UGM. Mata kuliah yang sama di misalnya di Makassar, ya sama-sama prodinya ya, bisa prodi yang sama, bisa beda. Artinya bahwa pengen seperti itu Pak Menteri. Kemudian juga ada terobosan juga untuk kampus ya, itu menggandeng perguruan tinggi luar negeri untuk bersama-sama menghasilkan lulusan. Jadi dibuka sekarang misalnya kalau UNJ bekerja sama dengan misalnya tadi ada School of Education yang ada di NUS misalnya. Maka sangat mungkin sekali kalau sudah ada kerjasamanya, mahasiswa UNJ itu bisa mengambil mata kuliah ya, atau 1 semester itu ada di Singapura, terus balik lagi ke Indonesia gitu, menyelesaikan skripsinya. Bahkan juga mungkin skripsinya itu dikerjakan di Singapura, gitu. Nanti diuji bareng-bareng. UNJ menguji, Singapura menguji. Jadi itu konsep-konsep yang memang out of the box ya menurut saya dari Mas Menteri. Meskipun kami juga mengakui di Indonesia sendiri di pelaksanaannya masih ya kami itu ibaratnya belum bisa berlari seperti harapan Mas Menteri. Tapi untuk kurikulum sudah ada agenda dan sudah ada rencana untuk semakin mendekatkan antara pengguna lulusan dengan sekolah dan perguruan tinggi. Itu mungkin jawaban saya Pak Hari. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Liput. Kita jalan aja terus ya karena nanti setelah ini kita akan ada push test. Push testnya kira-kira 5 menit kawan-kawan harus mengisi. Ada satu pertanyaan, sebetulnya ada 2 nih. Satu untuk Bu Mutia dijawab sangat singkat saja. Bagaimana cara menjalankan SOP online untuk pemula? Ini untuk Mutia, Ibu Mutia. Setelah itu, nah ini pertanyaan ini mungkin untuk Pak Bambang. Bagaimana caranya? Apakah kalau kita menggunakan nama asli itu harus diganti nama aslinya? Terus cara bijak dalam bermedsos itu seperti apa? Silakan Bu Mutia dulu dengan singkat menjawabnya. Setelah itu saya mohon Pak Bambang menjawab juga secara singkat. Setelah itu kita masuk saja kepada post test sehingga kawan-kawan bisa mendapatkan sertifikat kalau dia mengerjakan post testnya. Silakan Bu Muti. Setelah itu Pak Bambang. Baik Pak Faisal. Ini saya sedikit saja membahas satu hal soft marketing yang sangat disukai ibu-ibu biasanya berdandan gitu ya, make up, cantik sana cantik sini. Jadi yang akan saya lakukan misalkan dengan media YouTube saya akan melakukan kita namanya apa ya, make up over ya, make up over, tapi di situ ada produk tertentu yang kita pakai. Tidak disebutkan, tapi ketika hasil itu bagus, orang akan tertarik. Itu kira-kira pakai produk yang mana ya? Nanti lama-lama mereka akan mengikuti produk yang kita display tadi. Kira-kira seperti itu Pak Faisal, silakan. Baik, terima kasih. Jadi pakai dulu kita punya, setelah itu orang tanya baru kita jelaskan kita mau menjual apa ya. Itu ya Bu Mutia. Itu untuk bagi pemula. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang ini ada pertanyaan. Kalau menggunakan nama asli mau diganti seperti apa? Pak Farhan, bagi teman-teman yang menggunakan nama asli ketika register di media-media sosial, ya Facebook, kemudian IG dan lain-lain, saya sih menyarankan mengganti nama asli dengan menggunakan nama yang lain, gitu, nama aliasnya. Minimal tidak sama persis dengan nama kita, begitu ya. Jadi bisa dimulai dari sekarang. Kemudian mungkin di sana waktu kita register tentang tanggal lahir ya diubahlah, jangan menggunakan tanggal lahir yang asli. Gantinya dengan tanggal berapa, 17 Agustus tahun 80 kayak 74 kayak ya. Karena itu juga biasanya berkaitan dengan akun-akun resmi yang memang nanti memverifikasi menggunakan tanggal lahir gitu. Jadi itu bahaya. Orang bisa mengambil alih akun yang kita punya. Nah, itu ya, termasuk juga alamat dan seterusnya. Memang kalau opsional jangan diisi. Gitu, ya. Kemudian password yang masih lemah, hanya huruf besar, huruf kecil, angka, tambahin dengan
karakter-karakter yang khusus gitu ya, supaya makin mempersulit orang untuk bisa mengambil alih akun kita. Kemudian bermedia sosial yang bijak. Yang bijak itu yang seperti apa? Ya, bijak itu kan bahasa kitanya wise gitu. Tentu saja kaitannya dengan kedewasaan kita, tidak beremosi ketika menanggapi suatu pernyataan di media sosial gitu ya, mempertimbangkan ketika kita akan memposting. Kemudian kita juga perlu menggunakan bahasa yang baik ketika kita berkomentar, tidak semua komentar harus kita tanggapi, banyak menahan diri. Itu adalah sesuatu yang bijak buat kita bermedia sosial. Mungkin itu saja Pak Farhad, terima kasih. Saya langsung aja ke Bu Mutia Adelina. Closing remarks. Ya, baik Pak Faisal, terima kasih banyak. Bapak Ibu, mari kita manfaatkan teknologi digital yang sudah mulai berkembang ini untuk hal-hal yang positif gitu. Mungkin merangkum dari semua ya Pak Faisal ya. Hal-hal yang positif. Mungkin itu saja, kita bijak untuk berdigital media, jangan lupa untuk menyaring semua informasi yang kita terima. Terima kasih. Dan alhamdulillah saya lihat juga pesertanya bertahan. Jadi semua dari pertama sampai akhir tetap pada angka 190 ke atas. Dan semoga dan pastinya saya yakin bahwa webinar kali ini membuat kita semakin bijak dalam menciptakan komunikasi dan interaksi yang positif melalui teknologi. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan kata alhamdulillah, saya tutup webinar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya ilmu yang sangat dahsyat. Terima kasih. Bu Enda, saya tagih janjinya ya, kita berkolaborasi ya. Setelah ini dengan berkomunikasi. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu, saya sebagai moderator dan juga membawakan acara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya, para sahabat M. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih banyak. Bu Enda. Sukses selalu. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Faisal. Terima kasih Bu Enda. Sama-sama Bu Enda. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Jangan kapok ya Bu Enda. Nanti mungkin kita cari lagi advancement-nya. Ya. Baik Ibu, sukses Bu. Terima kasih. Pamit ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Baik semuanya. Terima kasih. Pak Bambang, makasih ya Pak Bambang. Bu Mutia, Pak Faisal, teman-teman semuanya. Baik. Izin lift ya. Iya Pak Bambang, terima kasih. Monggo. Assalamualaikum. Pamit terima ya kasih Pak. sekali. Salam. Yo, terima kasih.